Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berani menggali, mencari tahu dan mengejar sehingga dirinya pasti akan sesuatu. Kalau dia nggak pasti, dia nggak cuman diunek-unekin gitu dalam pikiran dan hati. Terus udah deh saya nggak jadi nanya deh gitu karena takut gitu ya. Takut dianggap bodoh tadi. Takut dianggap bodoh tadi. Yang berani menerjang itu ternyata cenderungnya menjadi orang yang berhasil. Nah, bayangkan jika di lingkup kita masing-masing memiliki kesadaran seperti itu yang ada di dalam posisi di bawah ini. Memberanikan diri untuk bangkit gitu ya, menerjang kendala psikologis budaya ini gitu ya. Sehingga berani untuk memastikan bahwa tanggung jawab kerjaannya tuh ini. Kalau nggak ngerti nanya gitu ya. Nah, dan yang di atas pun mulai mengkikis kalau ada yang nanya nggak menjadi secara psikologis gayanya, ekspresi wajahnya, suaranya, pilihan katanya jadi jutek gitu loh. Gitu aja nggak ngerti gitu misalnya gitu ya. Atau adalah terminologi tertentu yang nancep banget gitu ya. Kita jadi bete nanyanya lagi gitu ya. Kayaknya udah deh enggan deh nanya lagi gitu. Nah, itu yang di atas kayak gitu, yang di bawah kayak gitu, dan juga sistemnya dibuat suasana kejiwaan di dalam perusahaan, dalam keluarga, dalam sekolah dibikin welcome loh, kalau nggak ngerti ayo dan didukung, itu bagus. Dan ternyata perusahaan ini hasil dari penelitian pada 1.600 sekian pegawai di 45 perusahaan yang berbeda, di wilayah geografis yang berbeda. Ternyata ya kepuasannya tinggi, hasilnya jadi makin berhasil gitu ya. Kemudian juga keluar dari perusahaan itu juga makin sedikit karena suasana untuk konfirmasi atau juga klarifikasi itu dijalankan, dibikin. Kalau nggak ngerti, oke, welcome. Jadi pendekatan terhadap komunikasi yang seperti ini ternyata menyelesaikan masalah yang sebenarnya masalah krusial dalam hubungan kita begitu. Sama makna yang sama sehingga ketika bertanya dan merespon pertanyaan itu adalah menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Iya, betul. Sederhana ya. Sederhana sekali. Nah, kalau misalnya nih ya, tadi itu feodal. Nah, kalau misalnya ini mungkin secara psikologis pemarah nih yang akan ditanya. Ini bagaimana tipsnya menghadapi itu? Ini tidak sederhana kalau yang ditanya. Kalau yang ditanya pemarah itu resikonya bagi yang nanya. Nah, pemarah itu merusak hubungan gitu, merusak karir dia, merusak kehidupan sosial dia gitu. Dari orang yang marah itu sendiri, karena yang lain juga enggan untuk ngobrol sama dia. Misalnya dia menyampaikan satu pesan, beliin kacang misalnya. Kacang apaan? Kayaknya teka-teki deh gitu. Kacang polong. Kacang-kacang kan interpretasi bisa macam-macam kan gitu loh. Terus udah gitu pas dibeliin kacang apa nanti salah gitu. Mau nanya juga salah gitu ya kan. Jadi itu merugikan hasilnya dari kehidupan sosial, dari permasalahan-permasalahan dalam pengajaran, dalam pekerjaan, nggak jalan. Apa yang harus dilakukan? Yang ada di dalam posisi yang ingin bertanya itu perlu berorientasi kepada berpikir positif. Jadi bisa jadi dia dengan memilih kata yang baik, menjelaskan kepada orang yang tadi yang kira-kira pemarah ini, bapak, ibu, siapa gitu ya, atau kakak, mbak, atau siapa gitu namanya, saya ingin membantu menyelesaikan si tugas itu, tapi saya belum paham.
apakah yang dimaksud kacang polong? Gitu, dia mengkonfirmasi, dia yang secara aktif, karena ini kepentingan bersama. Jangan berpikir bahwa kepentingan ini adalah kepentingan yang perlu dibeliin. Dia juga menjalankan tugas ini juga adalah kepentingan dia juga gitu loh. Memang tergantung dari siapa yang lebih penting. Tapi kalau dia ada dalam sebuah perusahaan, sama-sama kerja, atasannya butuh sesuatu, bawahannya nggak menyelesaikan, ya dia juga beresiko. Ini kepentingan bersama juga untuk penjalannya perusahaan, untuk pekerjaan, kualitas, kredibilitas dirinya, dan lain sebagainya begitu. Jadi dia perlu kreatif, memilah dan memilih kata gitu ya. Jadi ada yang harus kita perhatikan juga di dalam komunikasi, bagaimana memproduksi kata yang mudah difahami gitu. Dan juga modalnya ada 2 nih. Modalnya mudah difahami dan juga enak kedengerannya gitu. Enak, nyambung, nggak nyakitin gitu. Jadi orang tuh perlu cerdas dalam berkomunikasi. Mungkin memilih waktu yang tepat juga kali ya. Iya. Tambahan suasananya dan lain sebagainya. Dan harus gitu. senyum ya biasanya. Kita hanya senyum, yang ngelihat yang marah agak-agak lumer gitu. Iya. Gitu. Dan ini merugikan untuk yang cepat marah gitu. Ngapain? Ya kan? Dia kan butuh juga untuk selesai gitu tugas itu. Gitu. Kadang-kadang bisa disimpulkan juga ya kalau misalnya kok ditanya marah, jangan-jangan nggak ngerti ini. Iya, betul. Jadi marahnya itu untuk menutupi kekurangan diri yang tidak mampu menyampaikan inti dari masalah tersebut. Iya, betul. Bisa jadi nggak ngerti. Jadi misalnya ya, ini harusnya digimanain ya. Udahlah cari tahu aja gitu. Dia nggak ngerti. Sama-sama aku juga nggak ngerti. Kasihin aja ke dia. Gitu kadang-kadang kan gengsi ya, karena atasan kok gue nggak tahu ya gitu, harus menyampaikannya gimana gitu. Betul. Bisa jadi. Nah bagaimana itu buat atasan-atasan yang merasa memiliki, wah kalau misalnya ketahuan nggak jelas sama ini bawahan nih nggak enak nih, kan harus dilebur pertanyaan perasaan seperti itu agar tidak merasa nggak semua atasan itu harus ngerti gitu, karena kita manusia. Bagaimana nih Bu? Dengan percakapan menyampaikan, balik lagi tadi, menyampaikan, mengklarifikasi atau mengkonfirmasi atau menjelaskan begitu ya, bahwa kita ini punya target pembuatan proposal baru. Apa ya proposal yang paling bagus untuk kita berikan? Sebenarnya kita sama-sama lagi mikirin. Gambaran besarnya sudah ada, tapi detail-detailnya kita sama-sama masih cari. Saya pun juga sedang mencari. Yuk kita sama-sama cari yuk gitu loh. Jadi memberikan ruang kepada bawahan juga untuk tahu, untuk punya kontribusi, untuk bisa sama-sama memberikan bentuk yang ideal gitu ya, untuk gagasan yang ingin kita berikan dalam kebaikan di dalam perusahaan atau di rumah misalnya begitu. Beli apaan sih jadinya misalnya ya kata anaknya. Iya, saya sendiri juga masih bingung. Sampaikan saja seperti itu. Tapi begini, kita tuh butuhnya untuk acaranya seperti ini nih gitu. Jadi coba deh sambil lihat di sana, sambil lihat di misalnya di tokonya, kira-kira apa sih yang diperlukan, apa sih yang kira-kira pas. Mungkin dengan ngelihat itu jadi ada ide. Jujur aja gitu loh, sampai di mana kan kita tidak harus tahu semua hal begitu loh. Betul. Jadi apa ya, nyaman aja gitu loh. Ini posisinya sampai di sini, so ya udah jujur aja gitu. Bahwa resiko ketidaktahuan kita itu bukan berarti tidak akan selalu menjatuhkan harga diri kita. Enggak, sama sekali. Bahkan karena dibungkus marah itu menjelaskan bahwa kita nggak tahu apa-apa. Ya. Marah itu seru jadinya ya. Jadinya tidak menghasilkan solusi yang bagus. Dan bahkan bisa jadi bikin buruk suasana, bikin unek-unek, bikin nggak enak gitu ya. Dan juga bisa dipikir, iya dia aja nggak ngerti, makanya marah gitu ya. Jadi kalau misalnya menghadapi seperti itu, bagaimana nih solusinya?
Bu Mana? Yang Kita bawaan bertanya ya, tapi tadi. Jadi dia memberanikan diri untuk bertanya Bertanya bahwa saja, saya ingin sekali bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini. Nah, tapi saya belum paham. Bisa nggak dijelaskan kembali? Nah, yang nggak paham ini gitu ya juga bisa bilang, saya juga belum clear banget kira-kira mau dibawa kemana nih idenya. Yuk kita sama-sama carikan yuk. Coba pikirkan, kamu pikir yang ini, saya pikirkan ini, nanti kita ketemu, kita diskusi lagi. So kenapa nggak terbuka aja gitu loh? membuka diri Iya. ya, sama-sama membuka diri, Iya. sama-sama memahami bahwa kita juga punya kekurangan masing-masing seperti itu. Itu tadi menjelaskan, mengklarifikasi gitu loh. Ngomong, karena orang bukan pembaca pikiran. Betul, betul. Dan terjadilah sama makna tadi. Iya. Ada penanya yang masuk, Iya, kita boleh. langsung respon dari Liza Emil Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Laila Monagani dan Mbak Nana katanya. Mohon pencerahan dan solusinya, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak kecil yang kelas 2 SD supaya berani dan tidak ragu-ragu untuk bertanya tentang apa yang dia tidak paham kepada gurunya dan juga tepat tapi tidak terlalu dalam penyampaiannya. Jazakallah khair. Iya. Ini Percaya diri ya. Iya, Betul, betul. ini bagus sekali. Yang pertama yang kita bisa kendalikan adalah di rumah dulu, ya kan? Kita biasakan di rumah kalau nggak ngerti diklarifikasi, dijelaskan lagi, dipastikan lagi, gitu ya. Misalnya yang tadi tuh beliin kue dong gitu. Habis tuh kue itu apaan ya gitu kan? Bingung banget kan kue gitu ya kan? Oke. Nah, kalaupun misalnya si anak tersebut memang diperkenankan membuat pilihan mencari kue sendiri atas inisiatifnya, ya kasih batasan juga. Nah, beliin kue yang menurut kamu enak, ya kan? Jadi dia bisa membuat keputusan. Nah, kalau si anak itu, nah misalnya ya di kepalanya si orang tuanya adalah kuenya donat. Nah, donat ya udah donat di toko X misalnya ya. Dia mau bilang, nak beliin donat ya beliin donat ya gitu. Oh, donat ya. Donat apa misalnya yang kayak gimana, toppingnya donat coklat dan sebagainya. apa donat gula gitu ya. Belinya di mana? Si anak ini dibiarkan atau didukung untuk memastikan. Misalnya bisa jadi dengan kesalahan, ya kan? Ternyata dia salah, jadi dia juga belajar gitu dari sana dan didudukan. Misalnya separuh blending nggak apa-apa kok gitu loh, ada kesalahan. Ya nggak boleh tuh salahnya 2 kali sama gitu loh. Artinya salahnya yang sama gitu loh. Salah beda nggak apa-apa lah gitu. Jadi si anak ini misalnya melakukan dikasih tahu ternyata dia nggak mengklarifikasi, nggak apa-apa, orang tua belajar dulu nih, biarin dia belajar dulu. Nah, bahwa kita inginnya yang ini, lalu kita kasih pelajaran setelahnya misalnya gitu, atau dari awal kita kasih pelajaran dulu. Nah, kalau misalnya saya bilang beliin donat, apa yang kamu pikirkan? Nah, kan? Jadi dibikin suasana anak itu memahami bahwa ini harus jelas. Jadi gambar itu tentang sebuah proses dialog itu bisa benar-benar dipahami, dan ini bisa menjadi model untuk persoalan-persoalan lainnya. Dia jadi, oh iya ya, PR-nya dikerjain ya, PR yang mana, ya kan? Dia kagak tahu, dia juga nanya sama gurunya gitu loh, ya kan? Betul. Buat anak menjadi kritis, misalnya dikasih panduan kayak 5W1H gitu ya kan, misalnya PR yang mana, ini. Jadi kamu nanyanya itu udah punya frame. Oke, yang mana, di mana, siapa, bisa jadi dengan di antara si itu gitu panduan. 5W1H itu how gitu ya. Atau bahasa Indonesianya siapa, mengapa, di mana, kapan gitu ya. Bagaimana gitu. Ya seperti itu. Nah, ini kalau untuk menanyakan kepada gurunya, gimana nih kelas 2 SD? Iya. Biar dia tidak ragu untuk menanyakan pada gurunya. Tadi kan contoh Iya. kita di rumah ya Iya. beli kue. Iya. Kalau untuk guru ini gimana? Nanya nak gitu yang, biar pede. yang si anak itu yang kita bisa kendalikan kan di rumah.
Jadi orang tua mengendalikan dengan model yang cukup baik Simple. di rumah. Hmm. Nanti diingatkan, nak, kalau kamu ada PR, misalnya dia pengalaman ada PR tapi nggak jelas. Nah, coba berani ya nanya ya gitu. Jadi orang tua memfasilitasi dengan model-model yang baik di rumah karena pembentukan karakter itu utama dan pertama di rumah, di keluarga gitu. Nah, di sekolah itu adalah perpanjangan tangan juga. Sekolahnya semoga gurunya juga memiliki kesadaran yang sama dan apalagi zaman sekarang ini gitu ya. Kalau gurunya masih nggak usah nanya gitu ya. itu mungkin orang tua juga harus pikir lagi, bisa cari alternatif lain gitu ya, atau menguatkan nih anak, nak kamu nak harus terjang nak gitu loh. Betul. Dan keberanian diri si anak ini untuk menembus itu, ini adalah sebuah bekal berharga untuk kehidupan profesional atau sosialnya kelak gitu, ya kan? Ketika anak itu sudah berani untuk menerjang ketidakpahaman dan memastikan dan dia make sure memegang kendali terhadap sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab dia, ini kan bagus gitu loh. Masya Allah. Saya jadi teringat nih dok, tadi dalam perjalanan Bandung Jakarta tadi, anak saya bersama keluarga kan ada acara di sana. Anak saya bertanya yang kelas 1 SD, Bunda, kenapa sih kok setiap ini aku dengar ada ibu kota, kok bapak kotanya nggak ada? Nah seperti itu kan pertanyaan menggelitik dan menunjukkan kecerdasan seorang anak ya. Masya Allah ya, saya aja sampai umur segini tuh nggak pernah terbersit pertanyaan, kok nggak ada bapak kota ya? Bagus sayang. Aduh sayangnya Bunda belum tahu tuh jawabannya. Nanti besok kalau ketemu Bu Guru, tanya ya Dek, kenapa sih Bu Guru hanya ada ibu kota, kok nggak ada bapak kota gitu. Kesannya lucu ya pertanyaan itu, tapi itulah kecerdasan, bukti kecerdasan seorang anak yang tidak terjangkau oleh kita yang sudah besar. Kenapa disebutnya ibu kota ya? Seperti itu kita support untuk menanyakan ke gurunya, begitu ya Bu Maria? Itu dukungan dari keluarga untuk mendukung anak berani berdialog di sana. Bisa jadi seperti itu. Alternatif lain kalau mau diselesaikan di rumah kita bisa, iya nak, saya juga nggak tahu nak. Yuk kita cari yuk. Antara membuka diri, seorang tua membuka diri bahwa nggak apa-apa karena memang nggak tahu gitu kan. Gak semua orang tahu semua hal dan pastinya nggak tahu dan semua tidak hal. dimatikan kecerdasan anak tadi. Ada-ada aja kan, ada ya orang tua yang ada-ada aja sih Dek nanya yang enggak aja. Nah itu kan padahal kan dia pengen tahu ya, jangan dimarahin ya, jangan disalahkan. Tapi ngakulah bahwa oh iya ya Dek, kok Bunda juga nggak tahu ya kenapa. Pintar banget ya idenya ya. Iya benar juga itu, harus kita tanya, kita cari tahu yuk, kita cari. Ya kan kita bisa tanya, kita bisa sama-sama menggait untuk penggalian atas sesuatu masalah tuh bisa kita cari bersama gitu. Jadi ketika bertanya bukan satu hal yang harus dipatahkan tapi disupport dan diajak mencari tahu pada ahlinya, seperti itu ya Bu Mana. Masya Allah. Nah kalau melihat dari tipe orang dalam pergaulan dan bagaimana kita menyesuaikannya, bagaimana tuh Bu Mana? Iya, orang punya tipe-tipe yang berbeda-beda. Nah, tipe yang berbeda ini sekali lagi siapa yang punya kendali? Saya, titik gitu ya, sampai titik tuh. Karena kalau dia kan harusnya gini, harusnya dia ngejelasin saya kayak gini gitu. Kayaknya kita terlalu berharap pada orang lain, nggak jadi-jadi tuh. Gitu. Jadi kita perlu yang beres sebaik-baiknya, saya beres gitu ya. Kalau saya lagi jadi penyampai, saya berusaha menyampaikan sebaik mungkin. Dan saya memastikan apakah yang disampaikan ini difahami oleh orang yang saya ajak bicara. Ketika saya yang menjadi orang yang diajak bicara, saya berusaha menangkap sedemikian rupa apa yang disampaikan oleh orang yang mengajak saya bicara. Kalau saya nggak ngerti, saya juga nanya gitu, ya kan? Nah, jadi yang diperbaiki saya. Kalau orang yang tadi yang diajakin ngomong udah dengan pendekatan yang sangat, bisa jadi
yang dia omongin kita nggak paham, ya nggak apa-apa nanya, dan dia terbuka, bersyukur alhamdulillah kita kasih stimulus dengan ekspresi wajah mengerenyit aja dia udah oke, berarti saya dapat feedback nih bahwa dia tuh kagak ngerti gitu, berarti saya harus jelasin lagi. Atau bahkan orang yang paham nonverbal dia akan dia akan bentar, saya mau confirm lagi. Apakah saya udah dipahami penjelasannya? Gitu, dia akan berani mengekspresikan seperti itu. Nah, ketika kitanya sudah memberikan ekspresi seperti itu yang sebenarnya itu di bawah sadar, dia udah langsung mampu menangkap. Bagus. Ya saya belum paham, bisa jelasin lagi nggak? Nggak apa-apa, jujur aja gitu loh. Makin kita menjadi diri kita sendiri, ngerti, nggak ngerti, itu enak. Saya nggak ada beban tuh, cuek aja kalau saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti, saya bilangin gitu. Merdeka ya merdeka, kita. Merdeka. Dan ilmu masuk menyerap dengan baik ya. Ya kalau nggak ngerti, ya terus mau apa? Masa mau bilang ngerti gitu? Karena memang tingkat pemahaman seseorang itu berbeda-beda Iya, Bu Mona ya. Ada yang bisa sekali penjelasan, paham. Iya. Ada yang butuh 10 kali pengulangan. Iya, nggak apa-apa gitu loh. Misalnya ya, mau diajarin misalnya ada cara masak masakan yang dari wilayah yang berbeda misalnya gitu. Terus diajarin gini, dia kayaknya udah cepet banget, apalagi chef. Gini, tuh saya nggak ngerti. Sorry, saya nggak ngerti. Gitu. Oh gini, mulainya gini. Ya nggak apa-apa, jujur aja gitu loh. Ya, sepanjang itu masih bisa kita iniin waktunya gitu ya. Kalau masih nggak bisa, saya belum paham, bisa nggak saya pelajarin dulu, nanti saya akan tanya lagi di bagian mana yang masih kosong, itu juga bisa kita lakukan. So be kreatif ya, betul. Dikonfirmasikan ketidakpahaman kita, agar penyampainya balik lagi sama yang tadi, si orang tadi tuh lihat orang bermacam-macam, yang harus berubah itu sayanya. Oh, kalau orangnya ini galak, berarti saya pendekatannya mungkin saya dengan cara yang tadi. Bapak, ibu saya tuh ingin banget bisa bantuin selesaiin itu. So, atau mungkin dikonfirmasikan juga, tapi jangan dimarahin ya Pak. Boleh. Karena kalau saya mendapat suara yang kencang, metode berpikirnya agak tersendat gitu. Disampaikan ya dikomunikasi. Iya kan, begitu. Karena apalagi saya juga gitu. Bantuin loh, Iya, gitu. Iya kan, diingatkan tuh. Kalau marah jadi komunikasinya tidak berpikirnya jadi tersendat nih, nggak lancar nih. Atau disampaikan resikonya nih, kalau saya belinya salah, implikasinya ruginya mahal banget gitu. So saya mau memastikan apakah benar yang ini warnanya, gitu loh. Betul. Kemampuan berkomunikasi itu perlu kita miliki. Ini modal dasar kehidupan yang sangat pantas untuk kita kuasai. Nah, ketika memang kita tidak berhasil memperoleh pemastian, apa yang kita butuhkan nih, Bu Mona? Iya, ada ya. Kalau kita nggak pasti, ya, kita yang penting kita sudah lakukan. Kita sudah berupaya yang terbaik. Jadi kita bisa cari dengan berbagai cara, ya kan? Oh, saya nggak dijelasin dari sini, ya saya cari, ya kan? Dunia ini sekarang ini begitu terbuka, teknologi informasi dan komunikasi begitu terbuka, akses media sosial, bertanya ini itu, dialog bisa. Kita nggak dapet jawaban, kita bisa cari akses dari yang lain. Atau kita cek lagi, jangan-jangan nih ada yang saya perlu perbaiki untuk menyentuh saraf yang tepat supaya dapat informasi itu. Komunikasi saya ada yang perlu diperbaiki enggak gitu untuk mencapai informasi dari pihak lain gitu ya. Mungkin aja, oh saya kemarin, gimana sih kamu nggak ngejelasin dengan jelas, dia juga marah-marah atau ya kan, apalagi misalnya gitu. Itu juga kan, oh iya, saya salah nih ngasih taunya nih gitu. Reflektif kan, bisa jadi gitu. Kalau kita udah berusaha yang terbaik dan lain sebagainya, sudah berpikir positif, mungkin dia nggak jawab-jawab nih. Ini kerap kali juga nih, dia nggak jawab-jawab. Barangkali dia lagi, saya punya sahabat yang saya kontak. Dia nggak bales-bales. Saya juga ada berpikir, ada apa ya sama dia ya gitu.
eh, eh, ada sih sedikit perasaan gimana gitu ya. Tapi sudahlah, saya berusaha untuk bentar pikir positif deh. Akhirnya jadi ngelihat lagi, coba pikir positif. Oh iya ya, ternyata benar. Ternyata dia misalnya sedang tidak sehat, dia sedang sibuk sekali, dia sedang itu gitu. Itu adalah pikiran kita terhadap orang lain ketika kita menjadi orang yang ingin mendapat klarifikasi dari dia. Tapi ketika kita sedang sibuk banget, nggak punya waktu untuk ngejawab itu, kita bisa sampaikan dengan penjelasan, sorry ya, saya benar-benar nggak ada waktu sekarang untuk ngomong itu. Saya perlu ngejelasinnya, butuh waktu untuk ngomongin itu. Nanti saya jelasin kalau saya udah agak leluasa ya, gitu. Jadi kasih dong waktu, misalnya gini, misalnya ya kayak ada sesuatu yang memang benar-benar urgent nih, saya bisa sampaikan saya lagi ada di acara nih gitu. Sorry ya saya belum bisa jawab sekarang misalnya gitu. Nanti saya akan jawab kalau saya sudah lebih leluasa gitu. Itu kan bikin orang nggak ngerasa interpretasinya nggak berkembang dulu gitu. Nah, jadi yang beres sayanya perlu berpikiran positif kalau kita biasanya tidak mendapatkan sesuatu informasi, tapi juga sayanya ketika saya yang diharapkan untuk melakukan penjelasan, konfirmasi, sayanya perlu memberikan yang terbaik. Kalau sayanya belum siap, sayanya perlu sampaikan sekilas tentang oke, saya tidak dalam posisi menjelaskan saat ini atau apa begitu. Jadi kemampuannya di saya yang diperbaiki terus. Saya ya. Jadi setiap individu yang ada, baik pun itu dari tadi bawahan atau kalau saya lagi bawahan, sayanya yang perlu. Dan si atasan pun karena kalau ini saya lagi jadi atasan, sayanya yang karena ini kedua belah pihak ya, tidak bisa di satu pihak saja yang memperbaiki kualitas komunikasinya. Iya. Jadi yang dua-duanya perlu bagus, tapi yang paling penting untuk bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita sedang di atasan, si saya ini sedang di atasan, saya perlu berempati dan memberikan penjelasan sebaik mungkin. Kalau sayanya lagi yang jadi di bawahan, saya yang perlu memberanikan diri untuk melakukan klarifikasi atau juga secara kreatif memberikan pilihan, apakah ini atau ini ya, tinggal dia ini atau itu gitu kan, clear gitu. Jadi si sayanya yang harus aktif. Di dalam keluarga pun, dalam perkawinan pun, dalam ini kerap kali ini sederhana, tapi ini beneran banyak sekali masalah terjadi, keributan, bahkan bisa jadi perceraian gitu ya, gara-gara tidak ada komunikasi yang baik, gara-gara masing-masing ya udah deh harusnya kamu udah ngerti, nggak bisa, orang bukan pembaca pikiran. Betul. Kita perlu membuka diri dua-duanya gitu. Dua-duanya. Melebur ego. Karena orang-orang itu dua orang yang beda otaknya, backgroundnya, latar belakangnya, kemauannya, kepentingannya, gitu loh. Itu individu ya, hatta lagi sebuah perkumpulan. Iya, betul sekali. Karenanya rapat, pertemuan dan lain sebagainya itu kan untuk menyamakan pandangan. Disitulah ruang untuk berdialog. Dan yang terjadi adalah di dalam kegiatan rapat-rapat tidak sedikit yang diem aja. Udah deh setuju aja. Nah itu yang harus dilepaskan dicairkan. Bu Mona, tadi kita membahas tentang diem aja deh gitu ya. Karena nanti kalau ditanya tuh dianggap bego. Nah, kalau misalnya diem aja deh, nanti kalau terlalu vokal konfirmasinya dipecat, gimana tuh? Iya. Resikonya karena bawahan ya, sebagai bawahannya. Iya. Sementara punya bawahan yang tidak mau membuka diri, nah itu kan problema besar ya. Iya. Suasana kerja sangat baik untuk kondusif. Yang saya tadi sudah sampaikan bahwa ada sebuah perusahaan, ada 45 perusahaan yang diteliti terhadap 1.600 orang pegawai lebih yang mereka merasakan suasana kerja yang bagus, hasil yang bagus, suasana kerja yang kondusif dan tingkat keluar masuk pegawainya juga
minimal gitu loh. Dengan suasana kerja yang adanya konfirmasi, klarifikasi yang mumpuni, cukup begitu ya. Nah, kalau suasana kerjanya yang seperti itu beresiko terhadap perusahaan itu sendiri, terhadap eksistensi keberlangsungan perusahaan itu sendiri gitu. Dan hari gini tingkat persaingan untuk kita bersaing dengan perusahaan lainnya itu tinggi sekali, di dalamnya enggak solid, resiko gitu loh. Nah, bagi individu pegawai tersebut, ingat ya, semua ini adalah tantangan untuk diri untuk mampu menghadapi kondisi apapun. Oh, sekarang lingkup saya seperti ini, berarti saya perlu mencari cara untuk mengharmoniskan. Saya berani menyampaikan dengan cara yang baik tentu saja, melihat suasana dan sebagainya. Ketika kita beres bisa menghadapi situasi atau kondisi yang sulit, sebenarnya kita bisa beradaptasi dimanapun nantinya gitu. Itu sebenarnya pelajaran yang mahal untuk diri sendiri dalam kehidupan sosial, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Itu many things we can resolve gitu loh. Wow, keren. Ya. Untuk mencapai sebuah sama makna, Iya. Pendengar dan pemirsa Radio Silaturahmi dimanapun Anda berada, bahwa kita harus melebur ya, melebur menjadi sesuatu yang rendah hati, membuka pikiran, rendah hati, menghancurkan tidak ego. rendah diri. Iya, rendah hati, tidak rendah diri. tidak rendah diri, begitu. Rendah diri nggak jalan komunikasi dengan rendah diri atau tinggi hati, nggak jalan. Rasil TV untuk Islam yang satu.